Salam Gloria, kembali lagi berjumpa dengan saya, Bonaventura Dimas dari calon distrik Palembang, yang mewakili dari distrik Tanjung Karang, di Renungan Singkat Senyum Pagi TSDAM, edisi Kamis 17 November 2020, hari Kamis Advent, minggu yang ketiga. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat berjudul Rencana Keselamatan yang direfleksikan dari Matius bab 1 sampai 17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Achim, Achim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mas-mas dan mbak-mbak yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu ini adalah bacaan Injil yang mungkin susah untuk kita renungkan, susah untuk kita refleksikan. Tapi di sini saya mau memberikan informasi bahwa angka 14 dalam Alkitab, dalam tradisi Kristiani adalah angka yang sangat baik, sangat mujur. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Di mana ada 14 keturunan. Kalau 14 kali 3 ada berapa? Mungkin dari 3 ada 42 mungkin. Itu merupakan angka yang mujur, angka yang baik. Jadi angka 14 itu adalah angka yang mujur, angka yang baik. Tapi bukan itu yang mau kita renungkan, tapi yang kita renungkan adalah bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Dari Abraham hingga Kristus yang menyelamatkan kita. Bagaimana Allah mempersiapkan rencana penyelamatan itu dari Abraham hingga Kristus. Dalam kisah kita tahu bahwa Abraham adalah bapa bangsa, bapa para bangsa. Ini yang menjadikan bahwa Yesus raja segala bangsa. Di mana mungkin kita bisa melihat ada keterkaitan antara kedua ini, Abraham juga dengan Yesus Kristus. Sifat Allah yang sudah merencanakan dari awal, kita tahu ini merupakan sebuah keberuntungan bagi umat manusia, khususnya kita yang terpanggil mau mempercayai Kristus, di mana kita dipersiapkan pula keselamatan dari kita dikandung hingga kita menghirup nafas, bernafas pada detik ini. Allah mengerjakan semuanya dengan terencana, dengan terperinci.
Ia tidak mau meninggalkan kita dan Ia tidak mau kita lepas dari genggaman tangannya. Bagaimana Allah yang dikenal sebagai Allah yang pencemburu, Allah yang mudah marah, dalam perjanjian lama juga memiliki hati yang lembut. Hati yang mau menyelamatkan manusia dan berulang-ulang kali mengirimkan nabi-nabi untuk menyelamatkan manusia. Hingga pada puncaknya Ia menyerahkan putranya sendiri di kayu salib, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Di sini kita melihat Allah selalu memberikan tawaran untuk kita, bagaimana kita menyambut keselamatan itu. Kita tahu sifat manusia, sifat diri kita, bahkan saat kita tahu di mana kita sendiri dari nabi yang sudah dikirim oleh Allah Bapa dari awal hingga Yesus Kristus, kita bunuh, kita hina dan kita caci. Itu yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, dan kita adalah manusia juga seperti itu. Seringkali menolak keselamatan yang datang dari Tuhan. Sering kita menyalahkan Tuhan, sering kita melalaikan apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kita diajak untuk melihat itu lebih dalam. Kita diajak untuk mau menyadari rencana keselamatan Allah yang datang dari Allah itu sudah terencana, terperinci. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini takdir, beda dengan takdir. Tapi kitalah yang menanggapi itu, kita yang melaksanakan itu. Apakah kita mau menanggapi rencana keselamatan itu? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu adalah setia, maka apapun yang diberikannya akan digenapinya. Kita yang dipanggilnya akan digenapinya. Jadi kalau kita sudah menanggapi keselamatan Allah, Allah itu adalah setia. Dia akan menggenapi keselamatan yang Ia rencanakan dari awal itu. Bagaimana kita percaya, memberikan diri dibaptis, dan kita sampai mati harus menjadi murid Kristus yang terus menanggapi keselamatan Allah. Kiranya kita senantiasa diberkati Allah, mampu menanggapi rencana keselamatan Allah dengan luar biasa dan mampu taat kepadanya dan setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas. Salam sehat dan berkah dalam.